Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Astuti Karyati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum kelas B dan teman-teman MD yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan diskusi ini secara online dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Adapun topik yang akan kami bahas adalah materi Helenisme dan Neoplatonisme. Perkenalkan, nama saya Siti Zakiatul Fikiyah yang akan bertugas sebagai moderator dan akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Hafid Abdul Muiz, Diniatul Azkia, Yovan Saputra, Widi Febriani, dan Muhammad Ashkarudin Nursalam. Oke, materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Yovan Saputra. Oke, langsung ke materi yang pertama yaitu pengertian Helenisme dan Neoplatonisme. Yang pertama, pengertian Helenisme. Filsafat Helenisme adalah sebuah corak aliran dalam filsafat Yunani yang lahir setelah 5 abad meninggalnya Aristoteles. Helenisme menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan pemikiran filsafati dan kebudayaan di wilayah Timur Tengah. Filsafat Helenisme tersebut mengarah pada pemikiran cara hidup manusia. Helenisme pada dasarnya adalah nama untuk kebudayaan, cita-cita, dan cara hidup orang Yunani. Yang kedua yaitu pengertian Neoplatonisme. Neoplatonisme adalah filsafat yang diilhami dari Plato dan filsafat ini pula yang paling mengagumkan pada periode Helenistik akhir. Yang kedua, perbedaan pemikiran Helenisme dan Neoplatonisme. Helenisme dan Neoplatonisme termasuk filsafat Yunani. Yang keduanya sama-sama mempelajari masalah ketuhanan, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam pemikirannya. Di antaranya, 1. Helenisme memiliki objek pemikiran yang ada, atau alam manusia, sedangkan pada Neoplatonisme memiliki objek pemikiran yang mungkin ada, atau Tuhan. Yang kedua, Helenisme memusatkan permasalahan pada cara hidup manusia, sehingga orang yang dikatakan bijaksana adalah orang yang mengatur hidupnya menurut budinya. Sedangkan Neoplatonisme memutuskan permasalahan bahwa asas yang menguasai segala sesuatu adalah satu, yaitu Tuhan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, sejarah Helenisme. Yang pertama, masa Helenisme. Terjadi pada tahun 323 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. J.K. Droysen, ahli sejarah asal Jerman, adalah orang yang pertama kali memperkenalkan term Helenisme. Biasanya zaman Helenik yang disebut-sebut sebagai peralihan itu adalah masa sejak tahun 323 sebelum Masehi sampai 30 Masehi, atau dari kematian Iskandar Agung sampai penggabungan Mesir, atau setelah ditakluknya Cleopatra ke dalam kekaisaran Romawi. Sebab dalam periode itu muncul banyak kerajaan di sekitar Laut Tengah, khususnya di pesisir timur dan selatan, seperti Syria dan Mesir, yang diperintah oleh bangsa Makedonia dari Yunani. Akibatnya mereka ini membawa berbagai perubahan besar dalam banyak bidang di kawasan itu, antara lain bahasa atau daerah-daerah didominasi oleh bahasa Yunani dan pemikirannya, ilmu pengetahuan, terutama filsafat. Masa ini ditandai dengan dua hal. Yang pertama, penggabungan beberapa negara yang ditaklukkan oleh Iskandar yang Agung atau The Great Alexander, menyebabkan terjadinya percampuran antar budaya dari beberapa belahan dunia. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini mengarah pada disiplin ilmu tertentu. Para peminat filsafat lebih mengarahkan pada disiplin ilmu yang real, konkret, dan berguna untuk kehidupan maksudnya. Yang kedua, masa Helenisme Roma terjadi pada tahun 30 sampai 476 Masehi. Pada masa ini, pertemuan budaya dimungkinkan karena kekuasaan disatukan oleh kekuatan baru raksasa
Raja Alexander yang Agung, Raja Macedonia. Alexander sendiri tipe raja yang begitu ambisius dalam penaklukan wilayah. Pada masa ini, semua pemikiran filsafat baik timur maupun barat disatukan. Penyatuan ini terjadi karena adanya penyatuan wilayah oleh Iskandar Agung. Helenisme Romawi berkembang dalam 3 fase diantaranya. Yang pertama, fase pertama diwarnai oleh aliran Stoa, Epicure, skeptik, dan elektika pertama. Fase kedua diwarnai oleh peripatetik terakhir, Stoa baru, Epicure baru, dan filsafat Yunani. Kemudian yang fase ketiga diwarnai oleh Neoplatonisme, Iskandaria, dan aliran filsafat Asia Kecil. Yang tiga, masa abad pertengahan terjadi pada tahun 476 sampai 1350 Masehi. Pada masa ini digambarkan sebagai masa kegelapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Masa ini berlaku dari tahun 476 sampai 1350. Faktor penyebabnya adalah bahwa kemakmuran yang diraih terutama oleh Romawi telah menyebabkan abai terhadap kecintaan pada ilmu pengetahuan, terutama oleh generasi mudanya. Ketika mentalitas telah berubah menjadi abai terhadap ilmu pengetahuan, maka sikap kritis dan nalar pun akhirnya melambat dan berhenti. Yang keempat, masa Renaissance terjadi pada tahun 1350 sampai 1600 Masehi. Hari Hammersma menyebut masa ini sebagai jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern. Secara literal, Renaissance berarti kelahiran kembali. Pada masa ini seakan-akan manusia di daratan Eropa merasa terlahir kembali. Menurut Hammersma, ada 3 faktor yang mempercepat perkembangan baru dalam masa ini, yaitu ditemukannya mesin. Dengan ditemukannya mesin, maka kekuatan tidak hanya berada pada kaum feodal dalam benteng-benteng feodalisme. Bahkan pada periode ini ditandainya kematian feodalisme. Yang kedua, ditemukannya mesin cetak. Penemuan mesin cetak menjadikan ilmu pengetahuan tersebar luas dan karenanya tidak hanya monopoli para elit. Yang terakhir, ditemukannya kompas. Penemuan kompas memungkinkan orang untuk menjelajahi dunia. Lalu yang kelima, masa modern yang terjadi pada tahun 1600 sampai 1900 Masehi. Masa modern ditandai dengan kelahiran pemikiran yang membebaskan ilmu pengetahuan dan filsafat dari agama Katolik. Masa ini ditandai dengan antroposentrisme, paham yang mengajarkan bahwa manusialah pusat perhatian, ia sebagai pusat dunia. Yang terakhir itu masa postmodern, terjadi pada tahun 1900 Masehi sampai sekarang. Postmodern adalah kritik terhadap modern. Dunia modern telah gagal menjadikan masyarakat dunia mencapai kebahagiaan secara komprehensif. Manusia cenderung hanya diukur dari keberhasilannya secara material. Berdasarkan kesadaran seperti inilah, maka kritik terhadap epistemologi keilmuan modern menggeliat. Tokoh yang sangat terkenal adalah Albert Einstein, yang mengutarakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu adalah pincang. Maka masa ini masa tumbuh kembali pemikiran-pemikiran relativitas kebenaran ilmu. Oke, selanjutnya sejarah Neoplatonisme. Aliran Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir atau rangkaian sebelum dari fase Helenisme Romawi, yaitu fase mengulang yang lama dan bukan fase mencipta yang baru. Neoplatonisme ini juga masih berkisar pada filsafat Yunani, tasawuf timur yang meramu dari masa filsafat Yunani serta menggabungkannya. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat ciri-ciri filsafat Yunani yang kadang-kadang bertentangan dengan agama-agama langit, yaitu agama Yahudi dan agama Masehi. Karena dasar filsafat tersebut ialah kepercayaan rakyat yang mempercayai sumber kekuasaan yang banyak. Akan tetapi dalam Neoplatonisme ada penekanan pada suatu wujud atau sumber utama yang darinya alam semesta tercipta secara sedemikian rupa sehingga tidak merusak kesatuan mutlak Sang Maha Tunggal tersebut, yaitu Tuhan.
Aberwerk dalam bukunya Geschichte der Philosophie mengatakan bahwa aliran Neoplatonisme dimulai dari abad pertama Masehi dan berakhir pada pertengahan abad ke-4 Masehi, sedangkan menurut penulis lainnya berakhir pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Menurut Aberwerk, pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi adalah masa aliran Iskandariyah yang menggantikan aliran Neoplatonisme. Ya, saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Selanjutnya sesi tanya jawab akan dilanjutkan via e-learning. Kami buka 3 pertanyaan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.